Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu qoulillahi ta'ala innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dari ayat ini dijadikan terjemah oleh musannif rahimahullah, yang dengannya diketahui bahwasanya bab ini membahas tentang bab al-khauf. Dan ini bab kedua dari pembahasan tentang amalan-amalan hati. Yang berlalu bersama kita adalah mahabbah, yang dimana ini adalah asal dari seluruh ibadah, seluruh amalan. Kemudian beliau berpindah kepada amalan yang lain dari amalan hati, yaitu al-khauf. Khauf sendiri ditarif oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu hurubul qalbi min hululil makruhi inda isyarihi, yaitu pelarian hati dari terjadinya hal yang dibenci. Ketika hal yang dibenci itu teringat oleh seseorang, misalnya dia ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini merasakan dari ketakutan dan tidak ingin hal tersebut itu menimpanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Secara umum itulah takut. Dan takut ini adalah ibadah hati. Ibadah hati. Dan penyebutannya dalam tauhid ini jelas. Ibadah adalah, atau khauf ini adalah ibadah yang dimana ini dapat, kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan pengaruh pada tauhid. Ini mengurangi dari kesempurnaan tauhid atau menghilangkan dari asal tauhid. Karena khauf sendiri itu terbagi, ya. Terbagi dari beberapa jenis. Dan kesimpulannya ada dua, khauf minallah wa khauf min ghairillah. Khauf minallah wal khauf min ghairillah. Khauf minallah jelas, khauf yang terkandung padanya tadallul wal khudu', di mana khauf ini terkandung padanya bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan, ketundukan. Adapun khauf min ghairillah ini ada beberapa jenis, di antaranya khauf syirkiyah. Khauf syirki yang dikenal dengan khauf sir. Ini lawan dari khauf yang diinginkan di sini adalah khauf ibadah. Jadi ada namanya khauf syirki dan yang dikenal dengan khauf asir, dikenal dengan khauf asir. Yaitu seorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut dari hal yang dapat menimpanya dari bahaya, atau hal yang dia yakini bahwasanya hal tersebut akan memberikan manfaat di akhirat dari ketakutannya ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dikenal dengan khauf sir. Ini bagaimana kita mengenal khauf sir itu? Itu dengan 3 perkara.
Kalau tiga ini ada, maka itu disebut khauf sir, yang dimana ini adalah khauf asyirki. Yang pertama, khauf ini dari perkara yang gaib. Jadi takut kepada hal yang gaib, yang tidak ada. Secara hakiki atau hukman atau hissian. Jadi kalau ada khauf pada perkara yang gaib, jelas ya. Baik perkara gaibnya secara hukum, secara hakiki memang tidak ada. Seperti dikatakan seorang di tempat ini ada, misalnya ada wali. Iya, jangan sembarang bilang di sini, nanti wali ini memberikan bahaya sama kita, misalnya seperti itu. Ini tidak ada, ya. Ini namanya khauf minal ghaib, dan dari hal yang tidak ada secara hakiki. Kemudian secara tidak ada, secara sesuatu yang tidak ada tapi secara hukum. Secara hukum saja. Seperti pada penghuni kubur atau kuburan. Iya. Ini ada, namun secara hukum tidak ada, tidak ada pengaruhnya. Kenapa antum takut? Dan yang terakhir, khauf hissiyah. Ini ada hakiki dan ada secara hukum, namun tidak secara hissiyah. Ini seperti siapa? Jin-jin. Iya, ini tidak bisa kita lihat. Bisa kita lihat? Tidak bisa. Tapi ada. Secara hakiki, secara hukum ada. Namun hal yang tidak bisa dilihat oleh al-hawas, mata. Ya. Ini yang pertama. Jadi takutnya ini dari perkara yang gaib, yang tidak ada secara hukum, secara hakiki atau secara hissiyah. Yang kedua, dari takut juga ini dikatakan sir. Yang pertama sudah, yang kedua, dia takut dari sisi kudrohnya. Iya, dari sisi kudrohnya. Misalnya, ini orang tidak gaib, ada, dia hidup, iya. Namun, seorang takut pada hal tersebut dari sisi kudrohnya. Misalnya, si fulan di sana, dari wali Allah SWT itu, jangan kamu sebut-sebut dia. Bisa-bisa nanti dia itu bisa membuat kita celaka walaupun di mana kita berada. Ini seperti ini contoh yang diberikan. Jadi khaufnya dari sisi apa? Kudrohnya ini. Iya. Kita tahu dia hadir di sana. Namun kita takut kalau kita bicarai dia atau dia bisa memberikan bahaya dengan kekuatannya. Bisa memberikan bahaya dengan kekuatannya. Dengan kudroh. Tapi bukan hissiyah, bukan hissiyah. Sekedar kudroh saya, dia mampu. Bagaimana dia bisa memberikan celaka terhadap seseorang, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang pentingnya juga, takut ini itu melahirkan ibadah batiniyah. Nah, ini dia. Jadi rasa takutnya ini melahirkan ibadah batiniyah. Iya. Yang disebut dengan apa? I'tiqad. Ini dia, melahirkan keyakinan dalam hati terhadap yang kita takuti ini. Ketaatan dalam sisi apa? Dari sisi keyakinan. Kalau ada tiga ini, maka ini dikenal dengan apa? Khauf sirri. Khauf sirri ini asalnya. Jadi takut pada perkara gaib, hukum, hakiki atau hissiyah. Kemudian takutnya juga dengan kudroh. Iya. Dan yang terakhir, takut itu melahirkan apa? Melahirkan ketaatan yang batiniyah, yang tidak terlihat, yang dikenal dengan ibadah hati, seperti itu. Maka kalau seperti ini, maka ini dikenal dengan khauf sirri, khauf asirri atau khauf syirki.
Kemudian yang kedua, di mana dikenal dengan khauf al-muharram. Nah, ini kalau takut pada makhluk yang menjadikan seorang meninggalkan kewajiban. Nah, iya. Atau melaksanakan sesuatu yang haram. Melaksanakan sesuatu yang haram. Kemudian yang terakhir, khauf dari dikatakan khauf tabi'i. Nah, ini takut takut pada singa misalnya. Iya, takut pada hal-hal yang berbahaya seperti ular. Maka ini tidak masuk dalam khauf yang dikenal dengan khauf syirki atau khauf muharram. Baik. Ini dari penjelasan khauf. Dan pokok permasalahan di sini adalah khauf asyirki atau khauf dikenal dan lawannya khauf ibadah. Jadi khauf ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, hubungannya dengan tauhid karena dengannya seorang sempurna tauhidnya. Dengan khauf ini menjadikan seorang bertauhid atau sempurna tauhidnya. Dan memalingkan khauf ini kepada selain Allah itu akan mengurangi tauhid ataupun menghilangkan asal tauhid, menghilangkan asal tauhid. Kemudian penyebutan khauf di bab ini setelah mahabbah dan akan datang lagi bab yang kedua setelah ini yaitu bab tawakal. Iya, ini kecocokan, kesempurnaan bahwasanya ibadah itu memiliki rukun 3. Yang pertama mahabbah, yang kedua apa? Khauf, ini dia. Dan yang ketiga nanti adalah roja. Yang ketiga adalah roja yang ditabir dengan apa? Dengan tawakal nanti. Ya, di bab yang kedua yang kita baca hari ini insyaallah. Jadi rukun ibadah itu ada 3, khauf. Iya. Kemudian yang kedua ibadah atau ibadah dulu baru khauf, kemudian roja. Ini tiga-tiganya itu harus ada. Mahabbah itu mendorong orang untuk mudah melaksanakan ketaatan. Karena kalau orang melakukan sesuatu iya dari hal yang dicintai itu menjadikannya mudah. Walaupun dipandang oleh orang berat, tapi karena dibangun di atas kecintaan, maka menjadi mudah sesuatu itu. Ini kalau dia ada kecintaan dalam ibadah. Yang kedua ada khauf, ini akan menghalangi dia dari berpaling dari ibadah itu. Karena ada rasa takut. Kemudian ada roja, dan ini akan menjadikannya dia segera untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena ada harapan yang dia inginkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hubungannya. Jangan dia beribadah sekedar khauf saja. Seperti ibadahnya siapa? Khawarij. Jangan juga dia beribadah di atas roja saja seperti Murji'ah. Dan jangan juga dia berada sekedar mahabbah saja. Seperti ibadahnya iya. Ya. Ini dari rukun ini. Dari ibadah itu. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di baca ayat kemudian mencocokkan dengan bab. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ahum fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Demikianlah syaitan, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Itu menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka. Iya. Menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka dari yang dianggap sebagai penghuni kubur, ya, atau togut-togut. Jadi syaitan memberikan kekhawatiran, rasa takut kepada orang mukmin melalui apa? Wali-wali mereka. Siapa yang bersyirikat dengan mereka. Ini tak kala
Di awal ayat disebutkan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini tatkala mereka diberikan rasa takut untuk keluar jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di perang Uhud. Disebutkan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Maka justru menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka dia pun kembali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala wa fadlim, dan keutamaan darinya. Walam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin 'azim. Maka mereka keluar berperang tanpa disentuh kejelekan. Iya. Yang dimana ini di awal dari ditakut-takuti oleh syaitan. Tapi dia tidak menghiraukan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pulang membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan. Kemudian disebutkan innama dzalikumus syaitanu, itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka. Kata Allah, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada saya in kuntum mu'minin. Iya. Jadi sini diikatkan dengan khauf. Dita'liq rasa khauf itu dengan apa? Dengan keimanan. Nah, ini menunjukkan apa? Khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Apa yang digantungkan dengan keimanan itu menunjukkan adalah sesuatu itu adalah ibadah. Ini pendalilannya. Yang kedua, jelas. Di sini ada apa? Ada perintah. Ya, perintah menunjukkan adalah wajib. Dan itu adalah suatu ibadah. Apa yang Allah perintahkan dengannya itu adalah suatu ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pendalilannya tentang khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Yang pertama di sini perintah dari Allah, yang kedua diikatkan dengan keimanan. Dan apa yang diikatkan dengan keimanan, dikaitkan dengan keimanan itu apa? Menunjukkan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Ini ayat, di awal ayat, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Di awal ayat penafian terhadap kaum musyrikin, bahwasanya kaum musyrikin itu tidak ada yang memakmurkan masjid, karena mereka ini mempersaksikan dirinya di atas kekufuran. Tidak ada, tidak diterima dari apa yang mereka makmurkan dari masjid itu, tidak ada, karena mereka di atas kekufuran. Perhatikan, ulaika habitat a'maluhum, mereka inilah orang-orang yang dihapus dari amalan-amalannya, tidak bermanfaat, tidak berguna. Wa fin narihum khalidun. Nah, ini sifatnya siapa? Orang musyrikin, celaan. Bahwasanya mereka ini tidak memakmurkan masjid. Walaupun dia menegakkan ibadah bersama dengan kesyirikannya, itu tidak ada. Tidak dianggap dari suatu ibadah. Kemudian Allah memuji. Lalu siapalah orang yang memakmurkan masjid itu? Kata Allah SWT, innama ya'muru masajidallahi. Perhatikan, man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah. Kemudian terakhir, walam yakhsha illallah. Disifati dengan apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan ibadah itu suatu ibadah. Memakmurkan masjid itu adalah ibadah. Dan ibadah seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendalilannya di akhir, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memakmurkan apa? Masjid. Orang yang menegakkan ibadah.
Apa itu? Walam yakhsha illallah. Mereka tidak ada takut. Khasyah di sini yaitu apa? Khasyah yang terkandung padanya al-khauf. Khasyah yang digandengkan dengan ilmu. Khasyah digandengkan dengan ilmu. Iya. Jadi khauf tapi bergandengan dengan ilmu yang dikatakan dengan apa? Khasyah. Jadi Allah mensifati orang-orang yang memamurkan masjid dengan sifat yang mereka ini tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini menunjukkan khasyah ini adalah adalah ibadah. Siapa yang Allah puji dari pelaku ibadah, menunjukkan itu adalah ibadah, menunjukkan itu adalah ibadah. Jadi perbedaannya jelas. Di awal Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik. Mereka ini tidak ada yang memamurkan masjid. Karena mereka mempersaksikan dirinya dengan kekufuran, bahkan amalan mereka terhapus dan mereka kekal dalam neraka. Kemudian Allah memuji, menetapkan hal tersebut untuk kaum mukmin yang memamurkan masjid. Memuji mereka dan menjelaskan sifat-sifat mereka. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian apa lagi? Wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini dari ibadah-ibadah semua. Kemudian sifatnya lagi walam yakhsha illallah, walam yakhsha illallah. Jadi sifat-sifat seorang mukmin itu adalah khasyatullah. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dibarengi dengan ilmu. Ini pendalilan yang kedua. Menunjukkan al-khauf itu adalah ibadah. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza udiya fillah fi itu sababiyah. Kalau dia diuji, disakiti ketika dia tegak dengan ibadah-ibadah kepada Allah, ya dia ini beriman. Dengan keimanannya ini dia diuji, diberikan ujian, dicerca oleh manusia apa, ya, karena keimanannya. Kemudian dia mengatakan, ja'ala fitnatan nas, dia jadikan fitnahnya manusia, gangguannya, celaannya apa? Itu ka'adzabillah. Lihat penyamaan ya. Di sini ada penyamaan. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya jelas ya, kalau orang takut pada adab Allah, apa yang dilakukan? Dia akan menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, jelas. Ya kan? Apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, iya, maka dia mendengar dari perintah-perintah Allah. Dia jadikan fitnah manusia seperti adab Allah. Yang dimana kalau dia takut kepada adab Allah, dia mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan. Ketika dia takut kepada adab manusia, fitnah manusia yang dijadikan sebagai adab Allah, yang menjadikan apa? Dia pun mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia supaya terhindar dari gangguannya. Terhindar dari gangguannya. Jadi perhatikan sisi pendailannya. Perhatikan sisi pendailannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Jadi seorang kalau takut kepada adab Allah, apa yang dilakukan? Supaya terhindar dari adab Allah, apa yang dilakukan? Taat. Taat terhadap perintahnya. Menjauhi segala larangannya. Jelas. Sekarang dia jadikan ketaatannya, fitnahnya manusia ini seperti adab Allah, yang dia takut pada adab Allah. Berarti bagaimana supaya terhindar dari gangguan manusia? Ya menaati manusia. Menaati perintahnya supaya tidak ada gangguan, supaya tidak ada gangguan. Berarti di sini menjadikan dia ini apa? Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau diuji dalam keimanan, jangan dia merasa takut. Karena perkara seperti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kejujuran dari keimanan seseorang, apakah dia betul-betul beriman atau tidak. Jadi di sini pendalilannya bahwasanya mereka ini di antara manusia itu ada yang menjadikan fitnah manusia sebagaimana adab Allah Subhanahu wa taala yang dia lari darinya dengan cara apa? Dia ikuti. Menjadikan berarti dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang ini dari sisi apa? Dari sisi rasa takut. Dari sisi rasa takut. Dan disebutkan siapa yang seperti ini dari sifatnya, maka ini celaan terhadapnya. Celaan sebagaimana Allah SWT menyebutkan di sini. Dan sesuatu yang Allah cela, orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kemudian sesuatu ditinggalkan kemudian dicela, maka menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Itu pendalilannya di situ. Di situ titiknya. Jadi salah satu dikenal ibadah adalah Allah memberikan celaan terhadap orang yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan. Di sini Allah merintahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada manusia. Jangan takut pada manusia dari gangguannya. Namun tak kala seorang takut seperti dalam ayat ini menunjukkan ini celaan. Celaan. Berarti lawan dari ini ketika seorang tidak takut itu adalah ibadah, menyandarkan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cocoklah dengan terjemah yang disebut dengan bab al-khauf. Baik. Kemudian kata beliau, An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Inna min du'fil iman, inna min du'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillahi wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Baihaqi dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, dari kelemahannya, dari tanda lemahnya iman atau lemahnya keyakinan itu, kata Nabi SAW, antur dian nasa bisakhatillah. Engkau meridai manusia melakukan apa saja, yang penting manusia ridha dengan apa? Dengan perkara yang Allah SWT murka dengannya. Itu dari kelemahan imam. Jadi mereka takut pada manusia, dengan sebab itu dia melakukan apa? Hal yang diridhoi, yang dimana apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang Allah yang tidak suka, menjadikan Allah murka. Di sini dikaitkan dengan dari kelemahannya keyakinan seseorang itu adalah dia melakukan apa yang diridhoi manusia dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini jelas dia lakukan apa yang diridhoi karena apa? Karena ada rasa takut. Ada rasa takut. Berarti memalingkan takut. Karena pemalingannya ini dikaitkan dengan lemahnya apa? Keyakinan. Menunjukkan takut itu adalah ibadah. Takut itu adalah ibadah. Yang dimana kalau seorang takut pada manusia dan melakukan hal yang diridhoinya dan justru mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, berarti sesuatu itu adalah haram. Dan ketika ditinggalkan, berarti itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Itu sisi pendalilannya. Di ucapan Nabi SAW, inna min du'fil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah. Kemudian kata beliau, wa antahmadahum ala rizqillah. Demikian pula engkau muji mereka dari apa yang Allah SWT rezekikan. Antum lupa kepada Allah SWT ketika seorang memberi antum rezeki, antum puji-puji dia.
Antum lupa bahwasanya dia hanyalah sebab. Allah yang menyebabkan antum mendapatkan rezeki melalui fulan dan fulan. Tapi tidak. Dari lemahnya iman, dia memuji orang yang memberi rezeki dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik rezeki. Pemilik rezeki. Apalagi wa antadummahum ala ma lam yu'tika Allah. Dan engkau mencela mereka, yakni orang-orang yang ala ma lam yu'tika Allah, ketika engkau tidak dapat bagian. Jadi seorang dapat rezeki banyak, antum tidak dapat, antum celah orang itu. Iya, antum celah. Antum tidak dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya bukan rezekinya antum. Antum malah mencela orang-orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari tanda lemahnya apa? Keyakinan. Kemudian kata Nabi SAW, ini alil untuk yang dua ini, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah berikan. Iya. Dengan apa? Dengan semangatnya orang yang semangat. Jadi bagaimanapun semangatnya, kalau Allah menahan rezeki, tidak akan sampai rezeki itu. Jadi bukan sebab seorang semangat. Iya. Bagaimanapun semangatnya, kalau memang Allah menahan rezeki, tertahan. Ini yang perlu diyakini. Yang kedua kata beliau, kata Nabi SAW, wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan tidak juga rezeki itu ditahan oleh orang yang tidak suka. Jadi orang hasad sama fulan, hasadnya antum, itu tidak akan menahan rezeki turun padanya. Iya, bagaimanapun hasadnya antum. Bagaimanapun hasadnya antum, itu tidak akan menahan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ya. Jadi segala sesuatu sudah ditakdirkan. Antum bagaimanapun semangatnya antum orang mau dapat rezeki, iya. Itu tidak menjadikan orang mendapatkan rezeki walaupun antum semangat bagaimana. Demikian pula kalau antum hasad sama orang, itu tidak menjadikan rezeki tersebut itu tertahan. Sisi pendalilannya jelas ya di awal dari hadis ini. Qala rahimahullahu taala Nasyir radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillahi sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat dari At-Tirmidzi dan selainnya. Siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia itu murka padanya dari perbuatan yang tidak disukai manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridha padanya dan manusia pun akan ridha terhadapnya. Jadi siapa yang melakukan suatu perbuatan ini adalah sesuatu yang Allah ridhoi, namun di sisi lain manusia tidak suka, maka balasannya Allah akan memberikan ridho pada Allah, akan meridhoinya dan menjadikan manusia pun ridho padanya. Jadi dia dapat dua. Ya. Namun kata Nabi SAW, wa man iltamasa ridhon nas, tapi siapa yang mencari ridho manusia bisa khotillah, dengan sesuatu yang Allah murkai, maka Allah akan murka padanya dan manusia pun akan menjadi murka padanya, walaupun pada hakikatnya dipandang ini disuka manusia. Iya. Namun Allah akan menjadikan manusia itu murka kepadanya, tidak senang kepadanya. Syahidnya kata Nabi SAW, wa man iltamasa ridwan nas. Ini sama dengan sebelumnya. Siapa yang mencari ridho manusia, melakukan hal-hal supaya manusia ridho, iya, melakukan perintahnya supaya tidak diganggu, tidak, karena rasa takutnya dia pun mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, namun dengan hal yang Allah murka, maka ini menunjukkan haramnya lebih lagi. Karena pertama dia sudah melakukan karena takut kepada manusia dengan ridha manusia sendiri, yang kedua dengan hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka akan bertambah apa?
bertambah keharumannya. Bertambah keharumannya. Dan ini sisi pendalilannya. Ya. Haramnya ini menunjukkan ketika ditinggalkan itu adalah sebuah apa? Sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ayat ini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fin nas ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Kemudian hadis yang kedua, hadis ketiga itu modalnya sama. Ya. Di situ ada celaan. Dan celaan itu menunjukkan haram. Kapan ditinggalkan? Itu menunjukkan sesuatu ibadah. Paham toh? Hah? Iya, itu pendalilannya. Jadi kembali lagi untuk murojaah. Bagaimana sesuatu disebut ibadah? Pertama, Allah perintahkan. Yang kedua, Allah cintai. Allah balas pelakunya. Allah adab orang meninggalkan. Diikatkan dengan keimanan. Apa lagi? Allah memuji pelakunya. Apa lagi? Mencela orang yang melakukannya. Itu semua menunjukkan adalah ibadah. Atau mencela orang yang meninggalkannya, bukan melakukannya. Mencela orang yang meninggalkannya. Seperti khauf, ketika orang meninggalkan, Allah cela atau tidak? Cela di sini. Coba lihat antum 3 ayat ini. Allah cela dalam ayat. Di antara manusia ada yang mengatakan begini, tapi kalau diuji, dia jadikan fitnah manusia seperti fitnah Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan. Kemudian di hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari lemahnya iman, keyakinan itu mereka melakukan apa yang diridhoi manusia. Dengan apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Iya. Kemudian yang terakhir juga sama seperti itu. Jadi dia masuk dalam bab Allah mencela orang yang meninggalkan hal tersebut. Dan yang kedua juga masuk Allah mengadab orang yang meninggalkan. Tak kala dia hanya takut kepada manusia dan meninggalkan takut kepada Allah, maka Allah memberinya kemurkaan. Menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Itu poinnya dicatat, dihafal, dipahami ketika masuk dalam pembahasan seperti ini, itu nyambung. Dari sisi pendalilan, kenapa dikatakan khauf itu ibadah? Karena begini dan begini dan begitu. Baik, sekarang kita baca masail. Tawakal insyaallah sedikit ya, cuma 2 hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fihi masail al-ula tafsir ayat Ali Imran. Iya. Fihi masail, qala rahimahullah fihi masail al-ula tafsir ayat Ali Imran. Ini sudah, inna dzalikum asy-syaitanu yakhawfu awliya'ah. Dikatakan ibadah karena ada perintah dan dikaitkan dengan keimanan, menunjukkan khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Naam. Tsaniyah tafsir ayat Bara'ah. Tafsir ayat Bara'ah. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman yang memurkan masjid. Di antara pujiannya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsalitsah tafsir ayat Al-Ankabut. Tafsir ayat Al-Ankabut, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Iya. Ini sudah juga. Naam. Rabi'ah anna al-yaqin yad'uf wa yaqwa. Iya, keyakinan itu kadang dia lemah dan kadang kuat. Di ucapan Nabi SAW, inna min du'fil yaqini, berarti ada keimanan yang kuat, ya. Ada keimanan yang kuat. Ini sama dengan pendalilan fayazdadu imana, berarti menunjukkan ada iman yang lemah, yang kurang. Iya. Naam. Al-khamisah alamatu dha'fi wa min dzalika hadhihi thalath. Dan tanda dari lemahnya itu ada 3. Antur dian nasa bi sakhatillah, yang pertama, wa antahmadahum ala rizqillah, yang kedua, wa antadhummahum ala man lam yu'tika Allah. Ini 3. Ini alamat lemahnya keyakinan. Namun ketahuilah bahwasanya rezeki Allah SWT itu la yajurru ala hirsi harisin wa la yarudduhu karahiyati karihin. Iya, tidak ada. Naam. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
keikhlasan dari khauf lillah itu dari kewajiban. Dari ucapan Nabi SAW, man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Dari dalil ini diketahui bahwasanya mengikhlaskan al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kewajiban. Dari sisi Allah memberikan ukubah, ya. Allah memberikan ukubah terhadap orang yang meninggalkan hal tersebut. Oleh karena itu di hadis setelahnya lanjutannya umil tamasa ridwan nasi bisakhatillah, lihat, sakhitallahu alaihi wa asqatan nasu alaihi. Jadi Allah akan murka padanya. Allah akan murka padanya. Itu menunjukkan dari kewajiban seorang itu mengikhlaskan khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sabi'ah dzikru thawabi man fa'alahu. Penyebutan balasan orang yang melakukannya. Apa balasannya di sini? Allah ridho padanya dan manusia pun akan dijadikan ridho kepadanya. Ini balasannya. Yang kedua, Tsaminah dzikru iqabi man taraka. ini yang kedua dari hadis ini. Penyebutan iqab, balasan terhadap orang yang meninggalkannya. Ya kan? Ini menunjukkan semua ibadah. Pertama dibalas kalau dia melakukan, yang kedua diiqab kalau dia meninggalkan. Ya kan? Berarti menunjukkan khauf itu adalah ibadah. Khauf itu adalah ibadah. Jangan melakukan sesuatu, iya, perkara yang haram karena takut pada manusia. Perkara yang haram yang justru mengundang kemurkaan Allah SWT. Tapi tinggalkan. Jangan takut dari gangguan manusia, dari engkau tegak dengan agama. Tegak dengan agama, karena itu adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis. 8 ya? Iya. Qala rahimahullahu taala babu qouli ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini bab tawakal. Ini tatimma dari yang dua ini, mahabbah wal khauf. Kemudian yang terakhir tawakkal. Jadi tawakal di sini bab ibadah, atau tawakal ada ibadah qalbiyah juga sebagaimana sebelumnya. Ini yang ketiga. Dan maksud musannif membawakan tawakal di sini yaitu maksud yang sangat agung untuk menyempurnakan dari 3 rukun ibadah itu, yaitu khauf, mahabbah dan roja. Khauf, mahabbah dan roja. Karena tawakal di sini itu mengandung makna penyerahan seorang hamba perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal kan? Tawakal bagaimana seorang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menyerahkan perkaranya kepada Allah, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Kalau seorang menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada harapan. Sesuai dengan apa yang antum harapan, kebaikan, harapan dijauhi dari kejelekan. Yang dimana kalau antum bertawakal, berarti di situ sudah ada apa? Sudah ada apa? Sudah ada roja. Sudah ada roja. Jadi ini maksudnya. Jadi tawakal ini sekaligus membahas tentang apa? Tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sempurnalah dari rukun ibadah itu. Mahabbah, khauf dan roja. Cuma dibawa dengan bab tawakal. Itu tadi, tawakal itu mencakup apa? Seorang menyerahkan perkara kepada Allah. Dan tak kala seorang sudah menyerahkan perkara kepada Allah, berarti dia sudah menanamkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tawakal sendiri, itu definisinya sudah berulang beberapa kali ya. Iya. Tawakal itu benarnya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Bagaimana betulnya atau benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijalbi manfa'ah aw dafil madarrah.
dengan mengharap kebaikan atau tertahan dari bahaya. Ini apa? Harapan atau bukan? Harapan. Ini harapan. Ma'afil asbab. Iya, asyariyah. Dengan melakukan asbab, sebab-sebab atau al-ma'dunah yang diizinkan, itu bagus. Sebab syar'i atau qadariyah. Sedangkan masuk pada al-ma'dunah. Jadi menyandarkan pertama, jadi dia punya rukun tawakal. Pertama, menyandarkan jujur penyandarannya kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah SWT, menyerahkan perkara kepada Allah. Dengan yang kedua, menempuh sebab yang diizinkan, syar'i atau qadariyah. Kemudian yang terakhir, wala ya'tamid ala al-asbab, dan tidak ada penyandaran terhadap sebab. Jadi itu 3 kumpulkan. Kalau dikatakan tawakal, baru dikatakan tawakal kalau ada 3 ini. Ini tawakal yang benar. Bersandar kepada Allah dengan menempuh sebab. Dan yang terakhir, dan tidak bersandar kepada sebab tersebut. Iya. Tidak bersandar terhadap sebab tersebut. Dan tawakal sendiri itu ada 2. Ada tawakal yang dimana ini ibadah, ini tadi. Dan ada tawakal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu bisa masuk dalam syirik asghar dan bisa masuk dalam syirik akbar. Syirik akbar jelas, kalau seorang bersandar kepada makhluk, pada apa yang dia tidak mampu, bersandar pada penghuni kubur, sembah selain Allah dari semua perkaranya, ini masuk dalam kesyirikan, syirik akbar. Kalau bersandar sama sebab, ya, dia mengambil sebab, namun menyandarkan kepada sebab. Iya. Maka ini masuk dalam syirik asghar. Masuk dalam syirik asghar. Dia mengambil sebab. Iya. Dia bersandar kepada makhluk pada apa yang dia mampu. Misalnya bersandar sama kalau orang pergi berobat. Orang pergi berobat kemana? Ke dokter, ya kan? Dokter bisa menyembuhkan, dia bisa memberi obat. Ya, ini pada perkara yang makhluk mampu. Dia jatuh dalam syirik akbar, syirik asghar kalau dia menyandarkan, dia bersandar pada sebab itu, pada dokter itu bisa menyembuhkan. Ya, karena dia dokter. Kalau antum datang ke tukang batu, itu salah namanya. Ya, mau dipolu-polu masuk. Iya, jadi dia bersandar pada makhluk pada apa yang dia mampu. Ini masuk dalam apa? Syirik asghar. Masuk dalam syirik asghar. Tapi perkara yang tidak mampu, ini jelas masuk pada apa? Syirik akbar. Dan terakhir, tawakal disebut dengan awakalah. Ini perkara apa? Mubah. Serahkan semua sama dia, ya sudah, tidak ada masalah. Ini dalam bab apa? Wakalah. Mau dia apa, serahkan sama dia, dia pengganti saya. Baik, ini dari bab tawakal. Tawakal itu adalah ibadah. Baik, pendalilannya bahwasanya tawakal ibadah, kita baca. Qala rahimahullah taala babu qouli ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pendalilannya mana? Ini sangat zahir ini. Nah, pertama perintah, yang kedua dikaitkan dengan keimanan, ya, segala sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan menunjukkan itu ibadah. Nah, ini jelas. Fatawakkalu, jadi Allah, ini kalau mau dibahas lagi, ini dalam juga, karena di sini ada takdim mahaqquhat ta'khir, menunjukkan apa? Al-hasr. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Masuk juga. Kalau Allah larang, palingkan kepada segala apa selain Allah SWT, menunjukkan itu apa? Ibadah juga. Jadi 3 berarti. Perintah jelas. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan keimanan. Kemudian yang ketiga, Allah merintahkan untuk diserahkan hanya kepadanya. Makanya dikatakan wa 'ala Allahi fatawakkalu. Fatawakkalu. Iya. Jadi 'ala Allah ini fatawakkalu 'ala Allah maksudnya. Tapi at-taqdim haqqut ta'khir yufidu al-hasr. Ini kaidahnya. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Ini dalam ayat, lanjut di awal ayat, wa idza tutla alaihim ayatu zadatuhum imana, di lanjut ayat ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syahidnya di akhir. Di sini sudah disebutkan. Di lanjutan ayatnya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Pendailannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya jelas, ada tawakal, tapi bagaimana pendailannya? Itu ibadah. Hah? Apa? Iya, jelas. Pujian terhadap orang-orang yang beriman dengan penyebutan sifat-sifatnya. Iya. Makanya orang yang tegak dengan ibadah itu, sesuatu itu kalau Allah puji menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah. Apalagi di sini innamal mu'minuna. Berarti sifat orang-orang yang beriman. Keimanan itu ibadah atau bukan? Hah? Iya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin kalau dibacakan, disebutkan nama Allah, maka hatinya merasa takut, bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imana. Ini menunjukkan iman itu yazidu bi ta'ah. Mendengarkan perkara yang baik akan menambah keimanan. Dibacakan ayat Al-Qur'an, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini di antara sifatnya. Iya, menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Ini jelas. Kemudian kata beliau, wa qawlihi ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Kalau ini, di mana pendailannya ini? Di sini disebutkan hasbukallah. Hasbu itu bermakna kafi, kifayah ya. Pendailannya bahwasanya al-kifayah itu terjadi ketika adanya tawakal. Dan siapa yang bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan dari sini, kalau tawakal dengan tawakal itu, Allah akan memberikan kecukupan. Ya, Allah akan memberikan kecukupan. Maka di sini ada dorongan untuk apa? Melakukan apa? Tawakal. Iya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu adalah ibadah. Dan lebih jelasnya nanti di pendalilan di akhir ya. Pendalilan di akhir itu lebih jelas. Dikatakan hasbunallah. Dan yang setelahnya wa tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini cocok dengan yang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Lihat. Sama dengan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Wahai para nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu, sebagai yang mencukupkanmu. Kemudian di ayat setelahnya wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Pendalilannya langsung dua supaya nyambung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kifayah, yaitu hasbu, kifayah, itu balasan untuk siapa? Orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal. Dan orang yang bertawakal ini apa? Memberikan atau bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia mendekatkan diri dengan tawakal, maka Allah memberi balasan, yaitu apa? Al-kifayah. Iya. Dan dalil tawakal itu ibadah, tak kala Allah memberinya apa? Balasan yang agung, yaitu apa? Kecukupan. Maka di situ nilai bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Tawakal itu adalah ibadah. Sama juga yang tadi, ya Nabi hasbukallah. Karena kifayah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan tawakal. Iya, ini baru nyambung dengan yang setelahnya, digabungkan dengan setelahnya. Jadi pendalilannya Allah memberikan balasan yang agung kepada seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan balasan ini menunjukkan tawakal itu adalah
suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata musannif rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahimu hina ulqiya fin nar wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dari Ibnu Abbas tapi dihukumi rafa karena bukan dari perkara yang boleh orang berijtihad di sini. Dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan qala Ibrahim hina ulqiya fin nar. Ini diucapkan oleh Ibrahim tatkala dia dilemparkan ke api. Kemudian qalaha Muhammadun SAW, disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW tatkala manusia mengatakan kepadanya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dia memberi ketakutan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Manusia telah berkumpul ini di perang Uhud, ya, telah dikelilingi sudah. Syaitan memberi bisikan, takutlah, ya, takut. Justru bisikan itu menambah keimanannya. Menambah apa? Keimanannya. Kemudian jelaskan innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lihat. Ya, agungnya itu, ya. Tidak ada rasa takut. Makanya di dalam ayat dia kembali dari peperangan tanpa disentuh sedikit pun dari kejelekan dan dia pulang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Jadi pendalilannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, di sini ucapan Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mengharap kifayah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Nabi Muhammad dan Ibrahim tidak mengharapkan kifayah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan tawakal. Jadi bagaimana caranya dapat jaza berupa kifayah? Dengan tawakal. Iya, dari balasan ini menunjukkan tawakal itu adalah ibadah yang seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dikenal sesuatu itu ibadah kalau Allah beri balasan. Sudah kan? Yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala man tarakahu. Iya kan? Itu salah satu tanda bahwasanya itu adalah ibadah. Allah membalas dan memberi iqab pada orang yang meninggalkannya. Baik, selesai kita dari bab tawakal. Ini sudah lewat juga di salah satu usul, ya. Kita cuma di sini mencocokkan dalil dengan bab. Dalil dengan bab. Kemudian menjelaskan sedikit tentang tawakal dari definisi dan pembagiannya. Baik. Baca masailnya. Baru kita tutup. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. Kata beliau rahimahullah, pada bab ini ada masail. Pertama, tawakal itu dari hal yang diwajibkan. Dari sisi mana? Adanya perintah, ya. Adanya perintah. Al-amr tufidu atau yufidu al-wujub. Al-amr tufidu wujub. Kecuali ada yang memalingkan. Nah, itu asalnya. Tsaniyah annahu min syurutil iman. Iya. Tawakal itu dari syarat keimanan. Fatawakkal 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sama juga khauf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi khauf itu syarat dari keimanan. Syarat dari keimanan. Nah. Tsalitsah tafsiru ayatil Anfal. Iya, di surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini pujian pada orang-orang yang beriman dengan sifatnya disebutkan adalah orang-orang yang bertawakal. Iya. Telah berlalu juga, ya. Dari tawakal ini dari golongan orang yang masuk dalam surga tanpa hisab wala adab. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun disebutkan.
Menunjukkan itu adalah ibadah. Tawakal itu ibadah. Karena balasannya apa? Surga. Masuk surga tanpa hisab wala adab. Nah. الرابعة تفسير الآية في آخرها. Tafsir ayat fi akhiriha. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Ini lanjutan dari ayat di Al-Anfal ya. Hasbunallah. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Ini hasbu itu kifayah. Kifayah tidak didapati kecuali dengan apa? Dengan tawakal. Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. الخامسة تفسير آية الطلاق. Iya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya. Ini sudah juga. Nah. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Di situ apa lanjutannya? Ya Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ada? Ada lanjutannya? Ada yang tidak ada? Hah? Iya, yang ada perhatikan. Ya Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Bukan wahai para nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu. Iya. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Man di situ atafnya dari mana? Hah? Atafnya bukan ataf kepada Allah, tapi ataf kepada Nabi. Jadi cukuplah Allah sebagai penolongmu, kamu dan para pengikutmu dari kaum mukminin. Bukan Allah menjadi penolong dan siapa yang bersamamu juga penolongmu. Tidak. Itu perhatikan ya. Jangan sampai hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai para nabi, wahai nabi ini Muhammad SAW, cukuplah Allah penolongmu dan siapa yang bersamamu? Bersama kaum mukminin. Maksudnya kamu dan siapa yang bersamamu, cukuplah Allah sebagai penolong. Begitu ya. Jangan sampai disalahpahami. Ini disebutkan yang ada lanjutan ayatnya. Begitu tafsirannya. Nah. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. Iya, agungnya dari kalimat ini. Bagaimana kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan di api, dalam api. Ya, qulna ya nur, di dalam ayat qul ya narakuni barda wa salama ala Ibrahim. Kemudian diucapkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini semua diucapkan ketika di masa-masa genting. Ya, di masa-masa genting. Dan Nabi Muhammad ketika di perang Uhud. Di perang Uhud. Baik, selesai kita dari dua bab ini. Dan tiga ini menjadi rukun ibadah ya. Al-mahabbah wal khauf wa war-raja. Setelah ini kita masuk di bab selanjutnya insyaallah. Bab keberapa ini yang selanjutnya? Kalau sama saya 34. Kalau antum berapa? Bab berapa? 32. 33. Berapa lagi kalau begitu? 30 lagi ya? Kan 63 toh? 30 lagi? Hah? Setengah lagi? Berarti bisa kita ambil 3 satu hari Sampai selesai. Kalau enggak selesai nanti. Atau satu pekan terakhir insyaallah. Kita ambil jamnya mudzakir toh? Jam 9. Jam 10 sampai setengah 12. Toh? Pekan terakhir insyaallah. Kita lihat. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.